Assalamualaikum. Panduan eksekutif pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial di satuan pendidikan, menyintesis keputusan bersama 7 kementerian dan lembaga Republik Indonesia tahun 2026. Peluang akses 92,14%. Penguasaan telepon genggam pada usia 15-24 tahun, membuka akses sumber belajar tanpa batas, dan pengembangan keterampilan abad 21, yaitu kritis, kolaboratif, dan inovatif. Ancaman tersembunyi, 50,3% anak terpapar konten seksual dan 1 dari 10 anak mengalami cyberbullying, data dari UNICEF. 1 dari 3 remaja mengalami masalah kesehatan mental. Bahaya utama kognitif debt, penurunan daya fokus, empati, dan kemampuan analisis akibat ketergantungan pada bantuan instan AI dan paparan layar lebih dari 4 jam per hari. Pendekatan berpusat pada manusia, human in control, keputusan di tangan manusia. AI hanya sistem pemberi stimulasi awal, analisis dan keputusan akhir ada di tangan manusia. Skeptisisme sehat, verifikasi independen, kesadaran penuh atas potensi halusinasi, bias, dan kesalahan luaran kecerdasan artifisial. Pengembangan diri, pelatih bukan jalan pintas. Teknologi digunakan untuk mempertajam kognitif, bukan menghambat pembelajaran otentik. Landasan Pancasila, integritas dan moralitas. Pemanfaatan teknologi harus sejalan dengan kemanusiaan, anti disinformasi dan gotong royong. Pemanfaatan teknologi pendidikan yang pertama beretika, sesuai norma kesusilaan dan integritas akademik, inklusif, keterlibatan aktif orang tua dan siklus umpan balik semua pihak, kesetaraan, akses non-diskriminatif termasuk untuk penyandang disabilitas dan daerah 3T, bermanfaat, efisiensi administrasi guru dan peningkatan daya kritis siswa, akuntabel, manusia bertanggung jawab penuh atas keputusan yang direkomendasikan AI, pelindungan privasi, minimalisasi pemrosesan data pribadi dan kewajiban konsen. Batasan mutlak muatan konten, kekerasan berupa fisik, psikis, seksual, ujaran kebencian, sara dan disabilitas, hoaks dan disinformasi, promosi perilaku adiktif, alkohol, rokok, zat terlarang, manipulasi data digital atau deepfake, merusak reputasi ataupun menyesatkan, pornografi dan eksploitasi seksual, perjudian dan promosi ilegal, bias diskriminatif dan stereotip, pelanggaran privasi, penyebaran data tanpa izin, anti Pancasila dan pelanggaran kesusilaan. Ini batasan mutlak. Ekosistem tanggung jawab nasional, ekosistem digital pendidikan mulai dari Kemendagri dan Pemda, tata kelola, sinkronisasi anggaran dan pengawasan daerah, Kemenak, implementasi etis di pesantren dan madrasah, Kemendikdasmen dan Kemendiktisaintek, integrasi kurikulum, pedagogi dan standar riset AI, Komdigi, keamanan ruang digital, standar platform dan notice takedown, Kemen PPPA, layanan pengaduan, protokol whistleblower dan perlindungan hak anak, BKKBN, ketahanan keluarga dan kapasitas pengasuhan digital orang tua. Pengasuhan digital keluarga, alat dan kendali, wajib memanfaatkan fitur parental control, pengaturan privasi,
dan pembatasan akses aplikasi sesuai usia. Zona waktu berkualitas, penerapan aturan bebas gawai mutlak minimal 1 jam sehari, waktu berkualitas untuk keluarga, untuk komunikasi tanpa distraksi, dialog dan teladan. Orang tua sebagai role model tidak sekadar mengawasi, tetapi mendampingi aktif, mengurasi konten, dan membuka ruang diskusi tanpa menghakimi. Prioritas dunia nyata, khusus PAUD, batas usia minimal 3 tahun, anak di bawah 3 tahun dilarang mengakses AI atau layanan digital. Durasi layar maksimal 30 menit per sesi, total tidak lebih dari 60 menit per hari. Pengawasan 100%. Anak tidak boleh dibiarkan menggunakan gawai sendirian, wajib didampingi aktif oleh orang tua atau pendidik. Aturan interaksi AI. Anak usia dini tidak diizinkan berinteraksi langsung dengan platform AI. AI hanya boleh diakses oleh guru atau orang tua untuk merancang aktivitas kreatif. Pendidikan dasar hingga menengah sebagai tangga evolusi. SDMI adalah fondasi dan etika sosial, fokus pada berpikir komputasional, contoh pemecahan teka-teki logika, pengenalan privasi sederhana, dan empati digital. Untuk MTS SMP, literasi dan mitigasi, fokus pada pertahanan diri digital, contoh identifikasi hoax, mitigasi cyberbullying, pengenalan jejak digital, dan keamanan data. Untuk SMA SMK, inovasi dan pemecahan masalah, fokus pada kreasi AI, contoh integrasi STEM, analisis data kompleks, penggunaan simulasi AI, dan pembuatan prototipe teknologi. Peran pendidik sebagai kurator dan fasilitator, bantuan kecerdasan AI, menghasilkan draft rencana RPP, membuat variasi soal latihan, menyederhanakan bahasa konsep kompleks, membantu tugas administratif. Tugas wajib pendidik manusia, memverifikasi akurasi fakta, menghindari halusinasi, mengurasi konten untuk keteladanan karakter, menilai secara autentik, project based learning, diskusi kelas, bukan sekadar hafalan. Zona penugasan kecerdasan artifisial. Untuk zona merah terlarang, ujian harian, UTS, UAS, dan tugas konseptual fundamental. Pemanfaatan AI dilarang sepenuhnya, murni kerja mandiri. Zona kuning terbatas, penulisan esai atau makalah. AI diizinkan untuk brainstorming ide dan menyusun kerangka, tetapi dilarang untuk menulis paragraf, wajib menyertakan transparansi penggunaan. Zona hijau dianjurkan, analisis dan kolaborasi manusia mesin, digunakan untuk membandingkan luaran berbagai platform AI, pencarian data mentah, dan pembuatan visualisasi presentasi. Fakta integritas digital peserta didik, nol toleransi plagiarisme, menyalin langsung luaran AI dan mengakui sebagai karya sendiri adalah pelanggaran berat akademik. Kewajiban transparansi, wajib mendeklarasikan peran AI, contoh, saya menggunakan AI untuk ide awal lalu melakukan riset mandiri dari sumber kredibel. Kewajiban verifikasi, siswa wajib melakukan fact-checking silang luaran AI dengan jurnal, buku teks, atau situs resmi. Proteksi data pribadi, siswa dilarang keras memasukkan data pribadi, nama, alamat, lokasi sekolah ke dalam prompt platform AI. Protokol keamanan dan mitigasi insiden, pencegahan, kewajiban standar operasional prosedur keamanan digital di setiap sekolah, implementasi konten filtering untuk memblokir situs berbahaya, mitigasi insiden, penunjukan petugas terlatih untuk menangani cyberbullying, privasi bocor, atau paparan konten negatif, dilengkapi dukungan psikososial korban, pelaporan,
Protokol perlindungan pelapor atau whistleblower protection tanpa stigma. Mekanisme rujukan langsung ke SAPA 129 UPTD BPA atau Puspaga. Dari screen time menuju green time. Teknologi digital dan AI hanyalah alat, bukan tujuan. Keberhasilan transformasi ini diukur dari digital wellness, kesejahteraan fisik, mental, dan emosional generasi muda. Sinergi mutlak antara pemerintah, satuan pendidikan, dan keluarga adalah kunci untuk melindungi anak sekaligus memberdayakan mereka sebagai navigator cerdas di abad 21. Insya Allah. Wassalam.